Pak Sigit, Pak Kapolri sebagai sahabat saya, tolong menteri-menteri itu ditertibkan. Itu menghina mereka. Itu sekarang APBN kita 80% dari pajak. Dia ini adalah public ministry. Ya, karena udah 100 sekarang menteri. Saya pendengaran saya Bang Karni sudah berkurang. Saya periksa MCU kemarin, dia medical check up sudah berkurang Fitra. Dugaan saya karena suara trobo di selama perjalanan yang setiap hari. Betul-betul ini menghina dan mereka memanfaatkan polisi Bang Karni. Ini tidak boleh. Kita minta kepada Presiden, kepada Bang Nasir itu, pecat itu menterimu. Karena kamu memang dikasih pajak oleh masyarakat, jangan korbankan polisi itu. Pak Sigit sebagai Kapolres berani menolak ini, jangan lagi. Kalau memang macet, sama-sama macet sebagai warga negara merasakan. Karena apa? Anda diberi fasilitas lebih, bahkan Anda sudah diberi mobil. Mestinya Anda harus memperlakukan. Sehingga saya bilang, polisi 25 tahun, supaya kembalilah sipil. Nah, karena memang 25 tahun ini tidak banyak signifikannya, menurut saya dibantu mereka. Lebih tepat mereka di bawah Menteri Dalam Negeri Bang Karni. Itu sementara tanggapan saya. Terima kasih. Suami klien kami ditembak oleh oknum Polri sampai detik. Ini untuk Polri di bawah pimpinan Bapak Listio Sigit Prabowo. Aku cuma mau bilang, kalian itu semakin hari semakin ngelunjak, semakin dikritik, bukannya malu, bukannya berubah, bukannya memperbaiki diri, malah makin menjadi-jadi. Kayaknya nggak ada takut kalian lagi sama masyarakat itu. Padahal kalian tahu nggak? Berkacalah kalian dengan negara-negara Timur Tengah. Ketika masyarakatnya sudah marah, gunung pun bisa pindah, gunung pun rata. Jadi buat Polri, stop untuk menyakiti masyarakat. Karena karena udah terlalu sakit, jadi timbul perlawanan. Buat Bapak Kapolri, pelajari ini ya. Buat kalian intelijen Polri, pelajari ini ya. Pelajari skema sakit hati masyarakat ya. Pelajari. Karena kalau masyarakat nanti udah murka, gunung pun rata. Itu ingat Pak, 270 juta penduduk Indonesia, masa nanti nggak ada yang jadi gila? Jangan kalian jolimi masyarakat ya. Walaupun satu gudang amunisi kalian tidak akan bisa menghentikan badai kalau sudah masyarakat yang marah. Ingat itu Bapak Kapolri ya. Buat kalian intelijen, pelajari. Berkaca kalian dengan negara-negara lain yang hancur negaranya ketika masyarakat sudah marah. Kalian jolimi kami. Keterlaluan kalian. Puluhan kasus di 2024 yang viral, itu yang ketahuan, yang terungkap. Ribuan kasus yang tidak terungkap, yang ada masyarakat takut melapor, tidak ingin lagi berurusan, sudah menganggap selesai. Ini 2025 kembali lagi muncul penembakan. Masyarakat melapor ada bandar narkoba, malah dia diusir, bukan urusanmu itu. 2 minggu kemudian polisinya menembak si pelapor. Ada apa dengan polisi itu? 2 gendangnya. Kalau nggak dia berteman dengan bandar narkoba, atau dia sendiri bandar narkoba itu. Tapi ini lihat aja, sampai sekarang katanya pelakunya nggak ditahan. Kalau kalian Polri tidak berubah, ingat, suatu saat masyarakat bisa menjadi badai. Jumlah kalian 450.000, masyarakat 270 juta. Pikirkan itu. Ya, teman-teman, pagar laut masih menjadi suatu pembicaraan hangat di tengah-tengah para masyarakat, para kalangan aktivis dan juga ya pegiat media sosial ya, dan para politik ya yang ada di negeri ini. Karena ini adalah sesuatu hal yang memang sulit untuk dibongkar, teman-teman. Kenapa? Karena sampai sekarang belum ada oknum yang diusut di dalam pemagar laut ini. Padahal ya pagar laut ini memakan waktu yang dan tenaga yang banyak, teman-teman. Terutama ya di dalam membahasnya, terutama di dalam membongkar pagar itu, karena pagar itu dipagari sepanjang 30 km itu hanya di Tangerang saja, teman-teman. Mungkin belum ada di daerah-daerah yang lain, belum terbongkar.
Dan ini yang menjadi perhatian publik saat-saat ini. Sehingga kita mengharapkan ya kepada pihak penegak hukum supaya benar-benar menjalankan hukum di negeri ini, ya memberikan satu ya hukuman yang atau sanksi yang berat sesuai dengan hukum kepada orang ya atau oknum yang melanggar. Ya, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, tetap tunduk pada hukum. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Polri sebut masih ada pagar laut sepanjang 14 km belum dicabut. Nah, ini masih 14 km belum dicabut, teman-teman, ternyata, sehingga ya mungkin setengah dari situ mereka sudah lebih dari setengah ya, karena 30 km lebih yang dipagari oleh oknum tersebut. Nah, tentu para Polri ya mengalami satu kesulitan di dalam mencabut pagar laut ini. Yang pertama ya, ketika ombak besar maka mereka sangat sulit untuk mencabut ini. Kemudian ya ketika terik matahari yang sangat panas dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini sudah memakan biaya negara, teman-teman. Tentu biaya operasional di dalam membongkar pagar laut itu pasti akan itu ditanggung negara, diambil dari APBN, teman-teman. Dan ini menimbulkan kerugian. Nah, akibat dari perbuatan para oknum tersebut itu sudah merugikan uang negara. Nah, seharusnya harus diusut tuntas tentang masalah ini. Karena menurut dari Profesor Mahfud MD, masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Oke, Direktorat Polisi Perairan Ditpolair, ya Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau Korpolairut, Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri, Brigjen Hero Henrianto Baktiar mengatakan bahwa masih ada pagar laut yang terpasang sepanjang 14 km. Hero menyatakan pencabutan pagar laut belum dapat dilakukan hari ini lantaran kondisi cuaca buruk. Nah, ternyata kalau kondisi cuaca buruk, teman-teman, maka itu menyebabkan juga ya menjadi tantangan bagi mereka untuk bisa mencabut pagar laut ini. Namun Polri tetap akan terus melakukan pencabutan bambu yang ditancapkan untuk pemagaran. Sebagaimana arahan dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3, sudah 16 km yang dicabut, masih ada 14 km lagi. Tentu ini akan tetap berjalan sesuai dengan komando yang kita terima dari Lantamal sebagai penjuru kita, kata Hero Herianto di Marksdit Polairut Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 29 Januari 2025. Prabowo ya Hero menyatakan pencabutan pagar laut ini tidak hanya dilakukan oleh Polri, tapi juga instansi lainnya yang berwenang di wilayah laut. Kendati demikian, pencabutan tidak bisa dilakukan hari ini karena kondisi cuaca yang buruk. Semua terkendala karena cuaca. Kita lihat nanti ke depannya gimana kondisinya. Kalau memungkinkan, kita akan melakukan kegiatan lanjutan, kata Hero. Pihaknya telah berusaha menuju titik lokasi pagar laut yang akan dicabut oleh personel Ditpolair di wilayah Karangserang, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Namun ombak besar menuju lokasi tersebut membuat polisi membatalkan kegiatan tersebut. Ya, ini disebabkan karena kondisi cuaca tidak bersahabat. Ombak agak tinggi 1-2 meter, dan informasi dari anggota kita di lapangan juga bahwa ombaknya lebih tinggi lagi dan jelas tidak memungkinkan kami lakukan kegiatan pencabutan, kata Hero. Ya memang teman-teman, kalau ombak itu sangat tinggi apalagi pasang ya, maka
tentu kalau misalnya pagar itu atau laut itu melampaui tingginya dari pagar, maka tidak kelihatan pagarnya. Tentu itu mengalami satu kesulitan di dalam yang mencabut, yang membongkar dari pagar laut ini. Oke, kita mengharapkan kepada masyarakat, ya terutama pekerjaan nelayan di sekitar itu teman-teman, ya supaya supaya berhati-hati di dalam melewati itu. Tentu ya pagar-pagar itu mungkin masih ada yang tertancap dan ada yang merupakan bisa ya bambu-bambu yang masih belum benar-benar diangkat, ya dicabut, maka itu bisa membahayakan. Oke, pagar laut itu membentang sepanjang 30. Nah, ini panjang dari pagar laut ini teman-teman 30,16 km dari desa Moncong hingga Paku Haji, Tangerang, Banten, dengan wujud berupa bambu yang ditancapkan di dasar laut. Belum terungkap siapa pemiliknya, kasus menjadi semakin rumit setelah diketahui area pagar laut itu memiliki SHGB dan SHM. Berdasarkan temuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN, ada 263 bidang tanah yang berbentuk SHGB. Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang didapat dari Kementerian ATR BPN, sertifikat tersebut diterbitkan pada 2023. Nah, itu teman-teman tentang pagar laut ini, dan tentu ini menjadi satu perhatian publik, dan tentu ini menjadi satu fokus dari pemerintah untuk menuntaskan masalah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.